Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi TikTok pada hari ini. Sebelum saya mulai pembahasan materi TikTok hari ini, saya ingin bertanya satu hal. Pernah nggak sih sahabat BSI mengalami kejadian seperti sedang menjelaskan sesuatu ke orang lain, itu bisa ke atasan atau ke stakeholder atau bahkan ke keluarga di rumah, dan respon lawan bicara kita cuma mengangguk pelan, padahal dari raut wajahnya itu terlihat mereka ini benar-benar belum paham tentang apa yang baru saja kita sampaikan. Hmm. Nah, saya yakin hampir semua orang dari kita pasti mengalami seperti itu, atau bahkan kita sendiri yang mengangguk paham padahal sebenarnya kita masih belum paham atau masih bingung. Nah, maka dari itu topik TikTok hari ini yaitu judulnya From Technical to Understandable. Dan ini bukan sesi tentang coding, bukan tentang framework terbaru, bukan juga tentang AI. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dasar, tapi justru sering jadi yang paling sulit dilakukan, yakni bagaimana caranya menjelaskan hal yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Saya percaya kalau kemampuan ini levelnya sama pentingnya dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh sahabat BSI semuanya. Karena sehebat apapun sistem yang kita bangun, kalau orang lain tidak paham apa yang kita sampaikan, maka nilai dari kerja keras yang nilai dari kerja keras kita seringkali tidak benar-benar sampai ke mereka. Tapi sebelum lanjut, perlu digarisbawahi, menjelaskan ini bukan berarti menyederhanakan ilmunya. Yang kita sederhanakan itu cara penyampaiannya dan bukan isinya. Oke. Sebagai profesional IT, kita bukan hanya berhadapan dengan komputer, melainkan kita juga berinteraksi dengan developer lain seperti tim UI UX, manajemen, sampai stakeholder yang levelnya itu bisa jauh di atas kita atau bahkan sama sekali di luar dunia IT. Dan dari semua pihak tersebut, berapa banyak dari mereka yang punya latar belakang teknis yang sama persis dengan kita? Tidak semua kan? Maka padahal justru merekalah yang paling sering menentukan apakah ide kita disetujui, apakah proyek kita dipercaya, atau apakah solusi yang kita bangun benar-benar dipakai. Nah, ini artinya sebagian besar waktu komunikasi kita sebenarnya terjadi dengan orang-orang yang tidak berbicara dalam bahasa teknis yang sama dengan kita. Dan disinilah biasanya masalah mulai muncul. Karena ada satu fenomena psikologis yang diam-diam bekerja tanpa kita sadari. Namanya itu curse of knowledge, yang dimana artinya ketika kita sudah memahami suatu topik dengan baik, kita jadi sulit mengingat bagaimana rasanya ketika kita belum memahami topik tersebut. Contohnya, ketika kita pakai istilah seperti endpoint, pilot, atau deployment, kita lupa bahwa dulu waktu pertama kali dengar istilah-istilah itu, kita sendiri juga sempat bingung. Akibatnya, kita jadi tanpa sadar menjelaskan sesuatu menggunakan istilah yang menurut kita itu sudah sederhana, namun bagi lawan bicara kita, istilah itu masih terasa sangat asing. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih orang susah paham penjelasan saya, padahal saya sudah menjelaskannya itu secara jelas. Jawabannya itu seringkali bukan karena orang itu kurang pintar, tapi karena tanpa kita sadar, kita mengalami course of knowledge. Nah, apa saja sebenarnya yang bikin kita sulit menjelaskan hal rumit itu? Di sini ada 4 alasan kenapa kita sulit menjelaskan. Yang pertama itu tentu saja course of knowledge yang dimana baru saja kita bahas, yaitu kita berasumsi bahwa orang lain juga memiliki pengetahuan yang sama dengan kita, padahal itu belum tentu. Dan yang kedua, alasannya terlalu banyak jargon. Contoh kalimatnya, API mengalami timeout karena JWT token expire.
Untuk seorang developer, kalimat tersebut mungkin sudah cukup jelas, cukup familiar juga. Tapi coba bayangkan kalimat yang sama disampaikan ke stakeholder atau ke tim HR. Kalimat itu mungkin sama sekali tidak membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lalu alasan ketiga itu ada yang sering luput kita sadari, kita tuh lebih sering langsung membahas ke solusinya tanpa menjelaskan terlebih dahulu apa permasalahannya. Padahal solusi itu jauh lebih mudah dipahami kalau lawan bicara kita sudah tahu dulu permasalahan apa yang sebenarnya sedang kita selesaikan. Kalau kita langsung lompat ke solusinya, maka lawan bicara kita jadi bertanya-tanya di dalam hatinya kayak, loh, ini kenapa tiba-tiba ngomongin ini gitu. Dan yang terakhir alasannya yaitu takut dianggap menjelaskan secara sederhana. Ini menurut saya paling jarang disadari karena banyak dari kita justru takut menjelaskan sesuatu secara sederhana karena khawatir dianggap kurang kompeten atau dianggap terlalu menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya kompleks. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang benar-benar menguasai suatu konsep atau suatu materi biasanya justru mampu menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana atau bisa kita sebut dengan bahasa bayi. Kalau kita masih harus bersembunyi di balik istilah-istilah rumit, itu terkadang justru pertanda bahwa kita sendiri masih belum paham sepenuhnya terkait konsep itu atau materi tersebut. Nah, sekarang kita sudah tahu akar permasalahannya. Pertanyaan berikutnya yang lebih penting adalah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk mengatasinya di sini ada 5 prinsip komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada kenali audiens. Nah, cara kita menjelaskan ke sesama developer tentu saja berbeda dengan cara kita menjelaskan ke pengguna aplikasi. Sebelum berbicara, mungkin kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri dulu, siapa sih yang sebenarnya saya ajak bicara ini? Apakah latar belakang teknis mereka itu sama dengan kita atau enggak? Yang kedua, prinsipnya ada, nah begitu kita udah tahu audiensnya, prinsip kedua itu langsung mengikuti secara ilmiah. Dimulai dari sesuatu yang sudah familiar bagi mereka. Otak manusia ini cenderung lebih mudah menyerap informasi baru kalau informasi tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang sudah pernah mereka alami atau mereka ketahui sebelumnya. Nah, jika kita sudah mengkaitkan dengan sesuatu yang familiar dengan audiens kita, yang perlu kita jaga adalah cara kita merangkai kalimatnya, sesuai dengan prinsip ketiga, yaitu satu ide per kalimat. Kelihatannya itu sepele, tapi dampaknya itu besar. Jadi semakin panjang dan semakin banyak anak kalimat yang kita masukkan, maka semakin besar juga peluang pesan utamanya hilang. Maka urutan dalam penyampaian juga perlu diperhatikan. Nah, kalau kalimat-kalimat kita sudah ringkas, sudah urutan, penyampaian juga perlu diatur. Ini prinsip keempat, yaitu jelaskan intinya terlebih dahulu. Baru masuk ke detailnya. Jadi sampaikan dulu kesimpulan atau poin utamanya, baru kalau memang dibutuhkan atau kalau ada yang bertanya lebih lanjut, kita bisa masuk ke detail teknisnya. Ini sering disebut prinsip piramida terbalik. Kemudian prinsip yang terakhir itu, supaya semua penjelasan ini benar-benar menempel di ingatan lawan bicara kita, yaitu gunakan contoh konkret. Contoh konkret itu atau contoh nyata itu jauh lebih mudah diingat dibandingkan dengan definisi abstrak. Nah, kelima prinsip ini adalah fondasinya. Tapi fondasi saja sebenarnya belum cukup kalau nggak ada tekniknya. Nah, teknik menjelaskan hal rumit ini saya rangkum jadi 5. Yang pertama itu ada teknik analogi. Banyak dari kita ketika ditanya API itu apa sih gitu. Terus para developer menjawab dengan definisi teknis yang formal. Padahal ada cara yang jauh lebih mudah dipahami.
Contohnya, bayangin API itu seperti pelayan restoran. Kita sebagai pelanggan menyampaikan pesanan ke pelayan, kemudian pelayan itu meneruskan pesanan kita ke dapur. Dapur menyiapkan makanannya, lalu pelayan membawa makanan itu kembali ke meja kita. Kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di belakang layar atau di dapur, kita cuma perlu tahu kita minta sesuatu dan kita menerima hasilnya. Nah, itulah cara kerja API, yaitu perantara yang menyampaikan permintaan dan mengembalikan hasilnya. Nah, teknik kedua itu ada teknik Feynman. Begitu kita sudah terbiasa bikin analogi seperti yang tadi, ada satu cara untuk mengecek apakah analogi kita ini sudah cukup bagus atau belum. Teknik Feynman ini diambil dari fisikawan yang bernama Richard Feynman, yaitu di mana caranya kita menjelaskan konsep yang rumit itu seolah-olah sedang menjelaskan ke anak kecil. Kalau di tengah jalan kita mulai tersendat, mulai bingung, atau terpaksa memakai istilah teknis karena nggak nemu kata yang lebih sederhana, itu tandanya sebenarnya kita sendiri masih belum benar-benar paham terkait konsep yang sedang kita bicarakan. Kalau ternyata konsepnya memang besar dan nggak muat dijelaskan dalam satu tarikan napas, di situ ada teknik ketiga, yaitu namanya chunking, ya, atau memecah informasi besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Nah, daripada menjelaskan seluruh proses sekaligus, coba kita pecah jadi beberapa langkah kecil, sampaikan satu-satu dan pastikan lawan bicara kita atau mereka mengikuti di setiap langkahnya. Nah, untuk memperkuat setiap langkah itu, kita bisa menambahkan teknik keempat, yaitu ada visual sederhana, seperti diagram sederhana, sketsa tangan, atau bahkan sekedar coretan di papan tulis. Hal sederhana tersebut seringkali jauh lebih efektif dibandingkan satu paragraf yang panjang. Dan yang terakhir itu, ada kalanya istilah teknis memang tidak dapat dihindarin karena kalau sudah begitu kita pakai cara yang terakhir, yaitu langsung menyertakan padanan sederhananya di kalimat yang sama. Misalnya, daripada bilang sistem mengalami downtime, kita bisa bilang sistem mengalami downtime artinya layanan sempat tidak bisa diakses dan tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Jargonnya tetap ada, tapi maknanya langsung tersampaikan di kalimat yang sama. Nah, kita bisa melihat contoh yang cukup familiar mungkin buat sahabat BSI, apalagi yang bekerja di dunia teknologi. Contoh pertamanya itu ada reverse proxy overload. Secara teknis kalimat ini benar, tapi jika lawan bicara bukan dari latar belakang infrastruktur atau teknologi, apakah itu langsung paham maksudnya? Tentu saja tidak kan, dan tentunya akan jauh lebih mudah dipahami kalau kita bilang server menerima permintaan yang melebihi kapasitasnya. Nah, dari kalimat tersebut informasinya itu tetap sama persis. Tapi sekarang semua orang, mau itu developer, PM, atau klien, atau stakeholder, bisa langsung memahami apa yang sebenarnya terjadi. Contoh kedua itu masih dengan pola yang sama, yaitu null pointer exception. Ini istilah yang sangat familiar buat developer, tapi buat yang lain mungkin terdengar seperti mantra mungkin, atau yang sulit dimengerti. Nah, kita bisa menyederhanakan kalimat tadi itu menjadi sistem gagal memproses data karena informasi belum lengkap. Dan contoh terakhir ada SQL injection. Ini biasanya bikin satu ruangan jadi tegang kalau misalnya kita nyebut itu. Tapi bagi orang awam itu pasti emang ada apa dengan SQL injection gitu kan. Nah, kita bisa menggantinya itu jadi ada upaya data diambil dari celah sistem, keamanan sistem gitu. Nah, dari ketiga contoh tadi, informasinya itu tetap akurat, tetap jujur, tidak ada satupun yang dikurangi. Dan pastinya semua orang, termasuk yang paling awam sekalipun, langsung paham dampaknya buat mereka.
Selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu mungkin yang pertama itu memberikan terlalu banyak detail sejak awal. Niatnya kita ingin terlihat lengkap dan ingin menyeluruh, tapi hasilnya lawan bicara kita atau audiens malah kehilangan inti pembahasan karena mereka belum sampai ke poin utamanya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yang kedua itu masih berkaitan, yaitu memakai terlalu banyak istilah dalam satu penjelasan. Meskipun niat kita ingin menyederhanakannya, tapi terkadang masih istilah-istilah yang kita pakai itu masih bikin lawan bicara kita kebingungan. Yang ketiga itu kesalahannya kadang justru terjadi di teknik yang paling kita andalkan, yaitu membuat analogi atau membuat perumpamaan yang justru lebih rumit daripada konsep aslinya. Ini sering terjadi, kadang analoginya sendiri malah membutuhkan penjelasan lagi. Yang awalnya kita ingin membuat perumpamaan, tetapi malah terlihat lebih rumit perumpamaannya. Yang terakhir ada kesalahan itu yang kita itu mungkin paling sering luput tidak mengecek pemahaman lawan bicara kita. Kita sering berasumsi bahwa lawan bicara kita itu sedang mengikuti alur pembicaraan kita, padahal bisa jadi lawan bicara kita sedang memikirkan hal lain. Nah, 4 hal ini sebenarnya mengarah ke satu pengingat yang sama, di mana komunikasi ini bukan hanya berbicara terkait apa yang sedang kita omongkan, tetapi komunikasi ini juga memastikan pesan kita itu benar-benar diterima, benar-benar mudah dipahami oleh lawan bicara kita atau oleh audiens kita. Slide terakhir. Nah, kalau kita tarik dari materi hari ini jadi satu benang merah, kurang lebih urutannya itu kita harus mengenali lawan bicara kita, mulai dari masalah, gunakan bahasa sederhana, pakai contoh dan analogi, dan yang terpenting itu fokus supaya pesan-pesan kita itu benar-benar mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Nah, di sini ada satu kalimat. Jika seseorang tidak memahami penjelasan kita, belum tentu mereka kurang pintar. Bisa jadi kita belum menemukan cara menjelaskan yang tepat. Ya, baik. Untuk materi TikTok hari ini mungkin cukup sampai sini.